ejekan Aswad bin Abi Yaguts. Salah seorang pemuka Quraisy yang memusuhi Nabi SAW saat itu adalah Aswad bin Abi Yaguts. Ia sering mengejek dan mengolok-olok Nabi dan para sahabatnya. Salah satu ejekannya ketika bertemu Nabi, dia berkata, "Muhammad, apa kabar? Mengapa engkau tidak menceritakan cerita dari langit? Apakah engkau tidak menerima berita dari langit hari ini? Berita dari alam semesta di atas? Berita apa yang ada tadi malam datang dari langit?" Dia mengatakan itu dengan sengaja mengejek dan menertawakan Nabi SAW dan seruannya ayat-ayat firman Allah. Juga sewaktu-waktu dia bertemu dengan para sahabat Nabi, dia berkata, "Wah, ini adalah raja masa depan. Itulah yang akan memegang kekaisaran Romawi, dan itulah yang akan mewarisi kekaisaran Persia, dan itulah calon raja seluruh tanah Arab nanti." Dia berkata tidak lain hanya mengejek dan menghina para sahabat Nabi, karena pada saat itu sebagian besar sahabat Nabi dalam keadaan menderita, banyak pakaiannya robek dan rumah tangganya berantakan. Singkatnya, dalam segala hal mereka berada dalam keadaan kekurangan. Karena itu, sebagian besar wajah mereka pucat dan tubuh mereka kurus. Oleh karena itu, di mana-mana mereka selalu dihina dan dijadikan bahan tertawaan kaum musyrikin Quraisy, terutama oleh Aswad bin Abi Yaguts. Namun Nabi dan para sahabatnya tidak pernah mengindahkan ejekan dan hinaan serta tawa mereka. Sepanjang riwayat, di antara kata-kata Aswad bin Abi Yaguts yang sangat menusuk hati Nabi adalah, "Apakah kamu Muhammad yang mengajak kami untuk memiliki satu Tuhan saja? Mana yang lebih baik, satu Tuhan atau banyak Tuhan? Jika engkau adalah orang yang berakal, kamu pasti memiliki banyak Tuhan daripada hanya satu, kan? Karena banyak tentu lebih sempurna dari hanya satu." Itulah kata-kata Aswad yang sangat keji yang sengaja dilontarkan untuk mengejek Nabi. Ejekan Hakam bin Abil As. Al-Hakam bin Abil As adalah salah seorang pemuka Quraisy yang membenci Nabi dan seruan dakwah beliau. Suatu hari Nabi sedang berjalan sendirian dan dia mengikutinya dari belakang, mengejek dan mencibir mulutnya dan menyungir hidungnya. Tentu saja Nabi SAW melihat ke belakang beberapa kali dan dia tidak menghentikan perilaku buruknya. Beliau kemudian bersabda, "Jadilah kamu seperti itu." Maksudnya, mudah-mudahan mulut dan hidungmu jadi seperti itu. Dengan takdir Allah, seketika mulut Hakam menjadi tercibir dan hidungnya menjadi tercungir. Dia tidak bisa kembali seperti dulu. Saat itu Allah menurunkan wahyu kepada Nabi SAW yang berbunyi, "Dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina, yang banyak mencela, yang kian kemari menghambur fitnah, yang sangat enggan berbuat baik, yang melampaui batas lagi banyak dosa, yang kaku kasar, selain dari itu yang terkenal kejahatannya, karena ia mempunyai banyak harta dan anak. Apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, ia berkata, 'Ini adalah dongeng-dongengan orang-orang dahulu kala. Kelak akan kami beri tanda dia di belalainya.'" Oleh karena itu, hidung dan mata Hakam menjadi aib, sehingga tidak dapat diperbaiki dengan cara apapun dan oleh siapapun. Jadi dia sangat menyesal. Karena penyesalan ini, lama-kelamaan ia jatuh sakit, dan tak lama kemudian ia meninggal dengan membawa penyesalan yang mendalam. Ejekan Abu Jahal. Suatu hari, Abu Thalib paman Nabi SAW yang sudah berusia lanjut itu sakit.
Nabi setelah mendengar paman tercintanya sakit, beliau segera datang ke rumahnya untuk menjenguknya. Saat itu, para pemimpin Quraisy yang datang mengunjungi rumah Abu Thalib adalah Abu Jahal. Ketika dilihat Abu Jahal duduk di kursi Abu Thalib, dia langsung berdiri untuk menghentikan beliau karena takut Abu Thalib terpengaruh dengan seruan dakwah beliau. Pada kesempatan itu, para pemimpin musyrik Quraisy juga mengadu kepada Abu Thalib tentang masalah Nabi dan seruannya. Oleh karena itu, saat itu Abu Thalib berkata kepada Nabi, "Wahai anak saudaraku, apa yang engkau inginkan untuk keluargamu? Karena mereka selalu mengadu kepadaku tentang keadaanmu. Coba ceritakan padaku sekarang." Nabi menjawab, "Sesungguhnya yang aku inginkan dari mereka hanyalah satu kalimat. Dengan satu kalimat itu, nantinya bangsa Arab akan tunduk kepada mereka. Juga bangsa-bangsa selain bangsa Arab akan tunduk kepada mereka." Abu Thalib berkata, "Hanya satu kalimat?" Nabi menjawab, "Ya, hanya satu kalimat, agar mereka mengatakan, La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah." Saat itu orang-orang musyrikin itu menjawab, "Satu Tuhan? Kami belum pernah mendengar hal ini di agama-agama sebelumnya. Ini benar-benar bohong." Saat itu wahyu Allah turun kepada Nabi SAW yang berbunyi, "Shad, demi Al-Quran yang mempunyai keagungan, sebenarnya orang-orang kafir itu berada dalam kesombongan dan permusuhan yang sengit. Betapa banyaknya umat sebelum mereka yang telah kami binasakan, lalu mereka meminta tolong, padahal waktu itu bukanlah saat untuk lari-melarikan diri. Dan mereka heran karena mereka kedatangan seorang pemberi peringatan, Rasul dari kalangan mereka. Dan orang-orang kafir berkata, ini adalah seorang ahli sihir yang banyak berdusta. Mengapa ia menjadikan Tuhan-Tuhan itu Tuhan yang satu saja? Sesungguhnya ini benar-benar suatu hal yang sangat mengherankan." Dan pergilah pemimpin-pemimpin mereka seraya berkata, "Pergilah kamu dan tetaplah menyembah Tuhan-Tuhanmu. Sesungguhnya ini benar-benar suatu hal yang dikehendaki. Kami tidak pernah mendengar hal ini dalam agama yang terakhir ini, tidak lain hanyalah dusta yang diada-adakan." Demikianlah penjelasan Allah tentang ejekan tersebut. Dan diriwayatkan pula bahwa pada suatu hari Nabi bertemu dengan Abu Jahal. Kemudian beliau mengajak dia untuk berjabat tangan dan berkata, bahwa Allah telah memerintahkan saya untuk mengatakan kepada engkau, kecelakaan dekat dengan engkau, maka celakalah engkau. Kemudian kecelakaan dekat dengan engkau, kemudian celaka. Oleh karena itu, Abu Jahal segera menarik tangannya dari tangan beliau sambil berkata, "Siapa yang kau ancam, Muhammad?" Nabi menjawab, "Engkau." Abu Jahal berkata, "Dengan apa kau mengancamku?" Nabi menjawab, "Aku mengancammu dengan kemenangan Tuhan yang maha mulia dan maha tinggi." Abu Jahal berkata, "Bukankah aku seorang pemenang dan mulia?" Saat itu Nabi diam, dan Allah menurunkan wahyunya kepadanya yang berbunyi, "Sesungguhnya pohon zakum itu makanan orang yang banyak berdosa. Ia sebagai kotoran minyak yang mendidih di dalam perut, seperti mendidihnya air yang sangat panas. Peganglah dia, kemudian seretlah dia ke tengah-tengah neraka. Kemudian tuangkanlah di atas kepalanya siksaan dari air yang sangat panas. Rasakanlah, sesungguhnya kamu orang yang perkasa lagi mulia." Kemudian wahyu tersebut dibacakan oleh Nabi dan didengar oleh masyarakat. Setelah Abu Jahal mendengar firman Allah tersebut, maka dia mengumpulkan para teman-temannya, para pemuka Quraisy dalam sebuah jamuan yang dia selenggarakan,
di mana dihidangkan roti paling enak dan kurma terbaik. Setelah teman-temannya yang diundang berkumpul, dia berkata kepada mereka, "Wahai saudara-saudara Quraisy, sekarang Muhammad selalu menakuti kami dengan pohon zakum." Dia berpikir dan mengatakan bahwa pohon zakum adalah pohon di tengah api neraka. Apa kata-kata Muhammad yang mungkin terjadi? Tentu tidak mungkin, bukan? Sungguh Muhammad itu ada-ada saja. Bukankah api itu akan membakar pohon? Kata-kata Muhammad terlalu berlebihan. Ada sebatang pohon di tengah api neraka, sedangkan api pasti telah membakarnya, bukan? Soalnya, kenapa pohon seperti itu digunakan untuk mengancam kita? Tentu kita tidak akan takut, bukan? Karena pohon itu akan musnah dengan sendirinya. Mendengar perkataan tersebut, teman-teman Abu Jahal tertawa terbahak-bahak. Abu Jahal lalu berkata lagi, "Sekarang bagaimana pendapat saudara-saudaraku tentang perkataan Muhammad seperti itu?" Mereka berkata, "Ya, pendapat kami sama dengan pendapatmu, wahai Abu Jahal." Kemudian Abu Jahal berkata sambil menunjukkan roti dan kurma yang ada di hadapan mereka masing-masing, "Nah, sekarang tidak ada apa-apa selain ini. Ayo makan dan telan bersama. Demi Lata dan Uzza, bukankah yang diancam Muhammad itu melainkan ini kan? Marilah dan silakan makan bersama dan kunyah roti dan kurma paling enak ini." Saat itu wahyu Allah turun kepada Nabi SAW yang berbunyi, "Makanan surga itukah hidangan yang lebih baik ataukah pohon zakum? Sesungguhnya kami menjadikan pohon zakum itu sebagai siksaan bagi orang-orang yang zalim. Sesungguhnya dia adalah sebatang pohon yang keluar dari dasar neraka jahim. Mayangnya seperti kepala setan-setan. Maka sesungguhnya mereka benar-benar memakan sebagian dari buah pohon itu. Maka mereka memenuhi perutnya dengan buah zakum itu. Kemudian sesudah makan buah pohon zakum itu, pasti mereka mendapat minuman yang bercampur dengan air yang sangat panas." Allah juga menurunkan wahyunya yang berbunyi, "Dan begitu pula pohon kayu yang terkutuk dalam Al-Quran, dan kami menakut-nakuti mereka. Tetapi yang demikian itu hanyalah menambah besar kedurhakaan mereka." Demikianlah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi SAW untuk menolak dan menjelaskan ejekan Abu Jahal dan teman-temannya kepada beliau.